Ngopi dulu, ngopi dulu. Siap, Bos. HP ku lali keri, Pak. Tak coba sih. Iya. Iki nggak dipateni sih. Wis gak apa-apa. Ya, teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Mau sedikit klarifikasi ya, bahwa beberapa hari yang lalu ada yang menanyakan bahwa aktivitas ini katanya ngaji ya ngopi kan begitu, ngajinya mana? Nah, ini sekedar klarifikasi, saya coba cari beberapa referensi. Bahasa mengaji itu teman-teman semuanya perlu pahami ya, itu mengalami penyempitan makna. Jadi mengaji itu aslinya dari bahasa Jawa ya, yang artinya itu memperoleh suatu nilai, memperoleh sesuatu yang baru gitu ya, memperoleh suatu ilmu gitu. Jadi mengaji itu makanya kalau di era kita masih kecil dulu ngaji gitu ya, ngaji di musola gitu ya, istilahnya ngaji. Jadi mengaji itu tidak terbatasi hanya dengan membaca Al-Quran, itu tidak gitu. Tapi memang benar-benar mengaji itu mencari ilmu. Nah ini salah satu metode kita dalam mencari ilmu ya, dengan dialog seperti ini. Udah mulai gitu. Nah aku mau Oh, ditampil loh bahasa apa mau? klarifikasi. Oh, yang ngaji ngopi tadi ya? Ya, Iya. keren. Tadi sempat ngobrol di ruangan. Ini ngajinya kok nggak ada, ngopinya banyak. Wah. Iya. Nah, tadi tak jelaskan Pak ke teman-teman bahwa ngaji itu dari bahasa Jawa sebetulnya. Iya. Kalau kita cari referensi itu yang artinya memperoleh sesuatu atau mencari ilmu ya, mendapatkan suatu nilai yang baru, punya value ya, dapat value yang baru. Jadi kalau harus Quran iya gratis betul kan ya? itu namanya mengalami penyempitan makna. Oh, Mungkin teman-teman dari prodi bahasa Indonesia yang nanti bisa menjelaskan lebih detail ya, sehingga di zaman sekarang istilah ngaji itu dibatasi membaca Al-Quran. iya betul. Zaman dulu kan deres baca Quran Sering tuh kayak gitu. Kan gitu. Jadi ini klarifikasinya untuk teman-teman ya. Oh, berarti penyempitan makna berarti, Pak? Insya Allah seperti itu ya, karena saya cek di definisi ngaji itu ya itu tadi, mencari ilmu lah gampangannya begitu. Dan mencari ilmu itu saya kira Bebas ya pembahasannya. tidak harus di sekolah ya, mungkin di tempat-tempat ngobrol santai seperti ini ya, ngopi sambil mencari ilmu kan kira-kira begitu. Betul. Kita tuh sering sharing-sharing di ruangan, jadi kita ya ngaji terus berarti ya. Nah, suasananya biar berubah lah ya di luar seperti ini. Jadi kita pengen ya menikmati suasana kampus yang sangat nyaman ini, jangan hanya dinikmati di dalam ruangan lah, intinya begitu. Jadi kita menikmatinya juga di luar ruangan ya, santai sambil ngopi. Mari udan teles, sejuk ya. Ini jam berapa? Jam 9 gak sih? Ya, jam 9 lebih. Tapi masih dingin di sini tuh. Dingin, banyak tumbuh-tumbuhan sejuk. Iya. Istimewa ketintang mesti kan, Pak? Mesti lewat ketintang mesti ngono, Pak. Jadi benis wadem ngono. Neng sak gorong itu gak adem, panas. Biasa aja. Banyak kendaraan terus. Ini asri Jan, masih asri ketintang. Betul. Cocok. Apa kesibukan akhir-akhir ini Mas? Project apa yang sedang dikebut ini? Project yang kerjaan ini? Iya. Kerjaan ya. Kerjanya saya tahu banyak lah. Yang sedang inilah mungkin sedang menarik perhatian masa-masa. Ini sih Pak, penggunaan ini aku langsung tertarik sama AI Pak. Oh AI? Beneran kayak semuanya tuh sudah tergantikan nih sama AI Pak. Kayak mulai dari cari solusi, terus cari apa ya, gambar-gambar, generate gambar. Sekarang udah gampang, apalagi video. Nanti kita mau ganti background ini ke ChatGPT atau
AI itu pasti bisa nanti Pak. Video gitu bisa ya? Bisa, insya Allah bisa. Jadi orang foto gini ya, kayak kemarin kita bicarakan ya. Orang foto gini, selfie gini, terus dikasihkan ke AI, terus promptnya buatkan gambar ini seperti di studio gitu. Jadi Pak, wah itu gila sih fotografer itu yang di studio gitu Pak. Iya ya. Iya kan. Ya itu. Waduh. Tertarik sih bagian AI itu. Iya. Itu iya Pak ya Pak ya. Ke depan tuh atau bisa nggak ya AI itu membunuh dirinya sendiri? Waduh. Ada kemungkinan nggak sih? Enggak sih menurutku. Enggak ya? Enggak. Jadi kebetulan kemarin itu saya dapat undangan untuk mengikuti pelatihan TOT, Training of Trainer, pengajar coding dan KA. Ya istilah yang digunakan itu bukan AI Mas, tapi KA, kecerdasan artifisial. Ya sama aja, cuma mungkin diterjemahkan artifisial. Bahasa Indonesia lah nih. Iya memang dibuat bahasa Indonesia ya. Nah itu jadi sebetulnya yang awal mula dibahas itu codingnya, cuman karena tadi pertanyaan tentang AI ya, atau dalam hal ini KA, saya nanggapi sedikit ya. Tadinya pertanyaan apakah mungkin AI itu membunuh dirinya sendiri? Menurut saya itu nggak mungkin ya. Jadi ternyata AI atau KA ya, kecerdasan artifisial yang kita selama ini kagumi itu ya, kita excited dengan performanya kira-kira itu. Ternyata itu kalau bahasa sederhana itu sebetulnya adalah kumpulan data saja sebetulnya. Gitu. Jadi kemarin tuh kita membahas cara kerja AI itu seperti apa gitu Pak kira-kira. Jadi sebetulnya artificial intelligence itu tergantung data yang kita berikan sebetulnya. Jadi data power atau pertanyaan? Data dulu. Iya, gitu. Yang pertama itu data dulu. Jadi bahasanya itu sudah LLM ya, large language model itu. Jadi memang bahasa yang data yang sangat besar ya, itu yang digunakan untuk mengenerate apa yang dibutuhkan itu ya. Jadi awalnya di situ dulu. Jadi kehebatan AI itu tergantung seberapa bagus dan seberapa besar data yang disediakan. Nah, itu dulu yang pertama dipahami ya. Jadi kalau datanya nggak banyak ya nggak akan bisa. Makanya AI itu beberapa kali kalau kita menggunakan pernah atau mengalami bias gitu. Iya. Bias kok nggak sesuai ya dengan ininya dengan yang kita inginkan. Iya. Kok saya mintanya begini kok enggak ya gitu. Kan begitu. Iya. Nah, itu karena itu tadi datanya mungkin ya kurang akurat. Data yang kita masukkan di pertanyaan itu atau bukan data yang di di servernya mungkin lah bahasanya gitu ya. Gitu ya. Nah, itu kemarin dibahas ya, kenapa Google itu begitu membuat AI itu langsung bisa bagus itu karena database-nya Google memang sudah besar. Gemini itu. Ya. Apa sih namanya? Gemini. Ada yang bilang Gemini. Gemini. Kita orang Indonesia ya Gemini itu aja. Gemini sama ChatGPT. Ya. Jadi karena AI itu satu bergantung data ya nggak mungkin dia membunuh dirinya sendiri gitu kan. Itu sebetulnya kalau dibilang kecerdasan, iya kecerdasan, tapi bukan kecerdasan yang dalam artian itu autopilot gitu loh Pak. Iya. Bisa mengekspansi dirinya sendiri itu kayaknya enggak deh kalau saya lihat. Wallahu alam kalau nanti berkembang ya. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua itu bergantung pada ya tentunya prompt yang diberikan. Kalau kita nggak paham bagaimana cara kerja KA, ya kita sulit memberikan prompt. Gitu. Jadi ada salah satu materi itu kemarin bagaimana membuat prompt itu yang efektif. Gitu. Kita diberitahu tuh, istilahnya macam-macam ya. Ada background misalnya begitu ya. Ada asumsinya apa. Iya. Jadi kita menuliskan prompt itu kalau kita tidak memberikan batasan, ya dia akan sesuai ininya dia gitu. Tapi kalau kita batasi nanti jadi bagus Pak. Buat arah ya nanti. Betul. Arah tujuannya. Saya pernah coba itu buatkan saya foto gambar
anak-anak sedang bermain gitu ya. Ya latarnya itu iya nggak jelas itu, iya, bebas lah. Kurang detail betul, ya, Pak, ya? Begitu kita detailkan lagi, nah itu baru ketemu tuh. Dan itu tahu nggak bagaimana dia bisa menyusun itu? Nah, ternyata dia tuh punya data gambar anak-anak banyak gitu. Terus kemudian data anak-anak itu kayak disaling inikan gitu loh Pak. Misalnya latarnya ngambil dari ini, rambutnya ngambil dari ini, hidungnya dari ini, matanya dari ini, kayak gitu. Jadi terus jadikan satu tek gitu ya cara kerjanya. Cara kerjanya itu seperti itu. Ya kan nggak mungkin tuh yang menggambar sendiri, apa gambar ya gitu. Ya mungkin ada cara kerja yang lain mungkin ya. Ya nggak tahu lah itu ya. Yang kita tahu sekarang mungkin itu Pak ya, sebatas itu ya. Cara ngambil-ngambil terus digabungkan gitu ya. Yes. Tentang AI. Kalau menurut sampean loh ya, ChatGPT atau Gemini. Kalau di Indonesia Gemini ya guys, jangan di Gemini. Pilih mana? Untuk tergantung ya. Gini. Kalau beberapa kesan yang saya dapat itu ya, kalau di Gemini itu, ini pengalaman saya, pengalaman orang lain bisa jadi berbeda. Kalau di Gemini itu sampai sekarang saya melihat kalau kita minta sesuatu ya, memasukkan prompt itu keluar cabangnya, kalau bahasa saya itu cabangnya ya, cabang kemungkinan itu kayaknya lebih banyak. Jadi saya minta sesuatu gitu ya, nanti dapatnya itu banyak Pak. Ini pengalaman saya loh ya. Oh iya. Dapatnya itu banyak itu. Ada beberapa tambahan-tambahan. Seperti kayak dikasih referensi gitu Pak. Referensi jawaban. Pilihan sih sebetulnya. Lebih ke pilihannya tapi nggak langsung ya. Kamu kamu pilihnya itu, ini itu enggak itu. Tapi lebih banyak gitu loh. Walau alam, apakah itu karena Gemini memang memberikan data yang banyak atau mungkin dia belum punya sistem yang membatasi gitu, yang lebih mengarah ke spesifik ke perintah atau promptnya itu nggak tahu. Nah, pengalaman kalau pakai ChatGPT itu kayak bener-bener to the point dengan apa yang kita minta gitu. Iya. Mintanya saya minta kopi gitu ya, ya udah dikasih kopi jet gitu. Iya. Tapi kalau Gemini itu minta kopi gitu, nanti macam-macam itu, ada kopi ditambahi susu, tambah ini, gitu loh. Jadi kayak gitulah kesannya gitu. Iya. Itu pengalaman saya. Iya. Kalau teman-teman yang lain terus sampean pilih yang mana ini?